Welcome to our channel. Bagi para penggemar film bajak laut Pirates of the Caribbean, tentunya mengenal salah satu karakter bernama Barbossa. Di film yang begitu populer ini, Barbossa diceritakan sebagai seorang bajak laut yang jahat, kejam, dan tidak berperasaan. Sebenarnya Barbossa bukanlah tokoh fiktif semata. Namanya disebut-sebut terinspirasi dari legenda nyata seorang bajak laut Muslim bernama Khairuddin Barbarossa yang pada masanya menguasai lautan. Nah, siapakah Barbarossa ini? Lebih lengkapnya, Data Fakta telah merangkumnya untuk kalian. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Si Janggut Merah. Barbarossa lahir pada tahun 1475. Dilansir dari voaislam.com, Barbarossa sebenarnya bernama Khair ad-Din alias Khairuddin dan dikenal di Eropa sebagai si Janggut Merah. Barbarossa merupakan sebuah nama yang diberikan oleh orang-orang Eropa pada dua bajak laut kakak beradik bernama Horush atau Auruj dengan sebutan Barbarossa I dan adiknya bernama Khizr atau Khairuddin yang biasa disebut sebagai Barbarossa II. Sejarah mencatat tempat kelahiran Khizr berada di sebuah pulau kecil bernama Lesbos, Turki yang dahulunya merupakan kawasan Yunani. Sebab sebelumnya wilayah tersebut ditaklukkan oleh Sultan Turki Muhammad Al-Fatih pada tahun 1462. Sehingga banyak mantan anggota pasukan Sipahi veteran Laskar Utsmania menetap di pulau tersebut. Salah satunya Yakub bin Yusuf. Ia menikahi penduduk di sana dan membuka usaha sebuah rumah makan di pesisir pulau tersebut. Ternyata rumah makannya banyak digemari oleh para pelaut yang singgah di pulau itu, membuat usahanya semakin sukses. Pasangan ini juga dikaruniai anak lelaki sebanyak 4 orang, yakni Ishak, Aruj, Hizir, dan Ilyas. Aruj dan Hizir inilah yang kelak akan dikenal sebagai Barbarossa. Mereka diwarisi jiwa kemiliteran dari sang ayah. Alam pantai yang penuh tantangan tempat mereka dibesarkan serta pergaulannya dengan para pelaut yang berlabuh ke rumah makan ayahnya berhasil membekali sifat petualang dalam diri mereka. Awal mula jadi bajak laut. Semasa kekuasaan Kesultanan Utsmania, terdapat sejumlah bajak laut Muslim yang pernah menguasai lautan dan ditakuti oleh orang-orang Eropa. Tidak hanya itu, mereka bahkan cukup disegani pada masanya. Nama yang paling populer yakni si Janggut Merah alias Khairuddin Barbarossa. Melansir laman antvclick.com, pada mulanya Khairuddin yang sering membantu di kedai ayahnya telah sering mendengar cerita para pelaut Muslim. Setelah mendapatkan kapalnya sendiri, Khairuddin memulai karirnya di laut. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam tempo beberapa tahun kemudian Khairuddin sudah terkenal karena meneror Mediterania Barat pada paruh pertama abad ke-16. Dia tanpa rasa takut membajak kapal dan menjarah pelabuhan, mengisi kapal bajak lautnya dengan harta karun yang sangat banyak dan tahanannya dijadikan budak. Namun Khairuddin lebih dari sekedar itu. Dia adalah seorang pejuang yang terampil dengan naluri politik yang membawanya bersekutu dengan kerajaan Islam Turki Ottoman dan secara aktif menentang salah satu raja Kristen Eropa yang paling kuat, Kaisar Spanyol Charles V. Pada tahun 1514, ia memimpin armadanya di tepi Mediterania dalam pertempuran laut dan berhasil mengalahkan armada Spanyol. Disinilah nama Khairuddin bersama saudara laki-lakinya Aruj atau Oruj mulai diperhitungkan oleh Kesultanan Ottoman. Panglima Armada Turki Utsmania. Pencapaian demi pencapaian berhasil diraih oleh Khairuddin Barbarossa. Karena itu, Sultan Selim I yang merupakan penguasa Utsmani ke-9 mengangkat Khairuddin bersama saudaranya sebagai Panglima Armada Laut Ottoman. Hanya setahun setelah diresmikan sebagai Panglima Angkatan Laut Khilafah Islamiyah Ottoman, ia langsung menyerang dan membebaskan Aljazair pada tahun 1516. Karirnya semakin gemilang. Pada tahun 1519,
Khalifah menobatkannya sebagai bakhlair baik atau wakil khalifah untuk wilayah Aljazair dan sekitarnya. Tidak hanya itu, ia juga diamanahkan memimpin pasukan-pasukan elite Daulah Khilafah Islamiyah yang bernama pasukan Janissary. Perang besar pecah di Pulau Penon, Maroko. Spanyol kembali datang untuk merebut Aljazair pada tahun 1529, namun sayangnya berhasil dikalahkan hanya dalam 20 hari. Khairuddin Bagai Momok menakutkan yang terus menyisir pantai Afrika di tahun 1531 dan berhasil menaklukkan Tunisia. 2 tahun sesudahnya ia menyerbu Spanyol serta membebaskan lebih dari 70.000 orang muslim dan berhasil mengirim mereka ke Maroko. Khairuddin lalu datang ke Konstantinopel untuk meminta daulat atas Tripoli, Libya. Sultan menyetujuinya dengan memberinya 200 kapal. Namanya pun semakin melambung dengan julukan Khairuddin Barbarossa atau Khairuddin si Jenggot Merah. Battle of Preveza. Pertempuran Preveza pada tahun 1538 merupakan titik balik utama dalam sejarah kekuatan angkatan laut di Mediterania. Sosok Khairuddin kembali menjadi figur utama dalam Battle of Preveza ini. Mengutip laporan Battlesofic.com, pertarungan Turki Eropa yang sedang berlangsung ini menjadi konflik epik untuk memperebutkan wilayah pantai Yunani, sebuah rute perdagangan angkatan laut paling menguntungkan dan didambakan di dunia pada masa itu. Meski Eropa memiliki kekuatan yang jauh sangat besar, namun di kubu Turki berdiri panglima perang muslim paling tangguh yang pernah mengarungi laut lepas, Khairuddin Barbarossa. Kalah jumlah dan persenjataan, Laksamana Agung Angkatan Laut Turki tetap tidak gentar dengan pergerakan bengis musuh-musuhnya. Ahli taktik dan pembunuhan angkatan laut yang brilian ini bertekad untuk menghajar tentara salib sepenuhnya dengan kemampuannya yang mengesankan. Khairuddin tidak main-main. Penggerebekan dan serangannya membuat marah orang-orang Eropa, sehingga mereka mengirim Andrea Doria. Doria mengumpulkan armada Kristen yang amat besar menuju ke pelabuhan Preveza dan bersiap untuk memberi pelajaran kepada orang-orang muslim. Tapi kehebatan Khairuddin sulit terbendung meski kalah jumlah. Ia tidak hanya menghancurkan kekuatan invasi, ia telah membuat gabungan kekuatan angkatan laut dari 5 negara Kristen dibuat seperti armada bebek karet. Kapal mereka ditenggelamkan, ditangkap, hingga kapal beserta perlengkapannya dijarah. Bahkan Venesia harus membayar ganti rugi perang kepada Turki. Mewariskan kekuatan berabad-abad. Dalam usianya yang ke-78 tahun pada tahun 1546, Khairuddin Barbarossa memimpin pasukan untuk merebut Malta dari tangan Knight of St. John dari Britania Raya. Namun dalam pertempuran tersebut, Khairuddin gugur, kemudian dimakamkan di Istanbul, Turki. Seperti yang dilansir oleh muslimoccasion.com, Khairuddin Barbarossa mewariskan angkatan laut Kekaisaran Ottoman yang besar. Bahkan angkatan laut tersebut terus mendukung kekuatan besar kekhalifahan Muslim Ottoman selama berabad-abad selanjutnya. Melalui jasanya sejak tahun 1530-an, Barbarossa terus-menerus membantu kekhalifahan Muslim Ottoman Turki untuk menaklukkan berbagai upaya meluaskan wilayah kekuasaannya, hingga mengantarkan kekaisaran ini menuju zaman keemasannya. Pandangan Barat. Nama Khairuddin Barbarossa menjadi legenda Mediterania dan menjadi panglima paling ditakuti di Eropa. Namanya yang populer telah menjadi komoditi bisnis kisah dalam berbagai buku hingga film. Namun, penulis dan novelis Eropa mulai mengubah ceritanya dalam buku-buku mereka. Hal ini diduga untuk menutupi bencana besar yang dibawa oleh Khairuddin bagi bangsa Eropa. Melansir kembali laman antivclick.com, bajak laut yang kejam, begitulah mereka menggambarkan Khairuddin. Konspirasi Hollywood yang telah dilakukan Walt Disney, Gore Verbinski, dan Jerry Bruckheimer juga memberikan pandangan yang berbeda. Bahkan film Pirates of the Caribbean yang telah 5 kali diproduksi, semua menggambarkan Barbarossa sebagai sosok yang menakutkan. Dalam film itu, ia bernama Hector Barbossa sebagai pemimpin kelompok bajak laut yang licik, pandai bernegosiasi, dan handal menggunakan pedang. Tidak sampai di situ saja,
Dalam buku komik Asterix dan Obelix serta kisah petualangan Tintin, ia digambarkan sebagai bajak laut dan perompak yang kejam. Itulah sejumlah fakta dari si Jenggot Merah Khairuddin, sosok tokoh muslim yang berpengaruh di dunia. Tuliskan tanggapanmu di kolom komentar ya.